Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Muhammad Lukman, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan holistik dan dalam falsafah teori keperawatan. Saudara-saudara sekalian, tujuan dari materi pembelajaran ini agar mahasiswa mampu memahami tentang pendekatan holistik. Adapun overview dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu konsep keperawatan holistik, yang kedua landasan keperawatan holistik, dan yang ketiga memahami ruang lingkup keperawatan holistik, dan yang keempat bagaimana perawat dapat memfasilitasi healing, dan yang terakhir adalah implikasi bagi perawat seperti apa. Saudara sekalian, apa itu pendekatan holistik? Diajarkan sejak Florence Nightingale tahun 1820 sampai 1910. Kemudian beliau fokus pada keperawatan keutuhan klien sebagai manusia, kesehatan, wellness, kebaikan, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, lalu sembuh dengan bahagia dan juga meninggal secara bermakna dengan kepuasan terhadap layanan keperawatan itu sendiri. Apa itu konsep keperawatan holistik? Di sini ada holistik dari bahasa Yunani, artinya satu kesatuan yang utuh. Ya. Kemudian menurut AHNA 2007 bahwa praktik keperawatan yang menekankan pada penyembuhan atau healing dari manusia secara utuh yang meliputi aspek body atau badan, jiwa, spirit, pikiran, mind. Lalu homeostatis adalah kondisi kesehatan dan keselarasan atau harmoni dari sistem pertahanan tubuh dan bekerja dengan baik. Itu menurut Mizari 2004. Menurut Hess dan kawan-kawan 2010, terdapat landasan keperawatan holistik yang saling berhubungan antara self-care, intentionality, present, mindfulness, dan juga self-healing. Bagaimana keperawatan holistik dan kesehatan? Keperawatan holistik memperhatikan hubungan antara badan, pikiran, jiwa dalam suatu lingkungan yang berubah. Menurut Keegan 2000, lalu kesehatan merupakan hasil dari suatu keseimbangan antara kebutuhan fisik, psikologis, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian kesehatan bisa dicapai apabila tercapai keseimbangan antara body, mind, dan juga jiwa atau spirit secara harmonis. Selanjutnya bisa dilihat dalam gambar pendekatan holistik yang mencakup beberapa hal antara lain biologik, psikologik, spiritual, dan juga sosiologik. Adapun ruang lingkup dari keperawatan holistik itu sendiri antara lain mencakup semua aspek praktik keperawatan yang bertujuan meningkatkan penyembuhan kesehatan manusia secara utuh dari kelahiran sampai saat kematian. Selanjutnya ada dua pandangan terhadap kebutuhan keutuhan maksudnya. Yang pertama mencakup saling berhubungan antara dimensi biopsikososial spiritual dari seseorang dan
pemahaman bahwa individu sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang berada dalam satu kesatuan timbal balik yang saling menguntungkan dengan lingkungannya. Ini menurut Fries 2001. Tujuan dari keperawatan holistik itu sendiri antara lain adalah healing, yang merupakan tujuan utama dari keperawatan holistik, di mana healing itu sendiri adalah kembalinya kondisi keseimbangan alamiah dari suatu keutuhan dan integritas individu, atau proses menyatukan kembali secara bersama-sama semua aspek dari seseorang, baik badan, pikiran maupun jiwa, mencapai integrasi dan keseimbangan, di mana healing dan curing secara bahasa bisa diartikan sebagai penyembuhan, namun healing jauh lebih luas, bukan hanya kesembuhan fisik atau terbebas dari suatu penyakit, tetapi juga meliputi kesembuhan baik psikososial dan juga spiritual. Healing dapat terjadi tanpa adanya curing, namun curing dapat atau tidak ada kemungkinan, tetapi healing selalu memiliki kemungkinan. Ini menurut Kagan 2005. Berikutnya, apa saja peran perawat holistik? Menurut Kagan 2005 dikatakan bahwa perawat adalah instrumen yang berperan sebagai facilitator dalam proses healing. Lalu praktek keperawatan holistik memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keperawatan, teori, riset, keahlian, intuisi, dan juga kreativitas dari seorang perawat. Selanjutnya, praktik keperawatan holistik memerlukan kemampuan perawat untuk mengintegrasikan keperawatan diri, tanggung jawab diri, spiritualitas, refleksi diri, yang dapat meningkatkan kesadaran penuh akan saling keterhubungan atau interconnectedness antara diri individu, orang lain, alam, lingkungan, dan Tuhan atau kekuatan yang maha tinggi. Bagaimana perawat memfasilitasi healing? Yaitu dengan menciptakan ruang agar proses healing terjadi, menggunakan diri hadir secara utuh untuk pasien, memberikan sentuhan, caring, dan menciptakan peluang bagi pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Apa implikasi dari keperawatannya? Tentu ini untuk menerapkan keperawatan holistik diperlukan kemampuan seperti sensitif, ada keterbukaan, hubungan yang harmonis, komunikasi dan mendengarkan secara aktif, kemudian koneksi antara badan, jiwa, dan pikiran, dan menghadirkan diri secara utuh untuk terapeutik, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses healing itu sendiri. Sebagai penutup, demikian paparan atau penjelasan tentang pendekatan holistik. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.